Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Baik teman-teman, hari ini dengan saya, Suci Jayanti, kita akan belajar ekonomi mengenai modul tema 3 tentang sejahtera pasca pensiun. Baik, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan silakan teman-teman niatkan belajarnya untuk mendapat pahala dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Silakan teman-teman juga persiapkan alat tulis dan tempat yang nyaman. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah teman-teman memahami siklus hidup manusia terkait ekonomi, teman-teman menyadari pentingnya menabung sejak dini, mengenal berbagai bentuk investasi, dan terakhir teman-teman mengetahui pentingnya menjaga kesehatan dan perlindungan atau asuransi dan dana pensiun. Oke, hidup manusia, di mana teman-teman siklus hidup manusia itu berawal dari anak-anak, kemudian bertumbuh kembang menjadi remaja, kemudian menjadi orang dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Adapun usia produktif manusia itu mulai dari usia 15 sampai 64 tahun. Dan setelah pensiun atau masa berhenti kerja secara produktif itu, kita tetap membutuhkan pendapatan sehingga kita harus menyiapkan dana sejak dini agar nanti di masa tua kita itu bisa hidup dengan sejahtera. Oke, adapun menabung lebih awal, teman-teman, di mana di sini kita sama-sama belajar mempersiapkan nanti kita di hari tua. Nah, menabung itu, teman-teman, adalah menunda kebutuhan saat ini untuk masa depan. Dalam artian kebutuhan yang tidak urgen atau tidak terlalu penting, ya. Adapun bentuk simpanannya itu bisa berupa giro, deposito, ataupun tabungan. Dan kita bisa menyimpan uang itu di berbagai lembaga ya teman-teman. Selain dari kita menabung secara pribadi gitu ya dalam tabungan, kita juga bisa menyimpan uang itu di sebuah lembaga, yakni misalnya dalam sebuah bank, koperasi, ataupun pegadaian. Dengan catatan ya teman-teman, dengan catatan akad yang jelas dan tidak merugikan atau menguntungkan satu pihak saja. Dan adapun pentingnya membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, supaya kita bisa hidup sejahtera di hari tua nanti, maka saat ini ataupun hari ini kita harus tahu kita itu harus memenuhi kebutuhan bukan keinginan ya. Kita harus memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Kenali investasi yang cocok ya. Teman-teman, investasi ini adalah dalam jangka waktu yang panjang. Artinya investasi ini kita gunakan untuk masa depan. Kita investasi hari ini bukan digunakan hari ini, teman-teman, tapi kita gunakan untuk keesokan harinya nanti atau di beberapa tahun, beberapa puluh tahun yang akan datang. Investasi itu, teman-teman, bisa berbentuk saham, obligasi, reksadana, emas, ataupun properti. Adapun misalnya prinsipnya itu adalah high risk, high return. Dan pentingnya mengenali resiko dan tujuan investasi sehingga nanti kita dapat menghindari adanya investasi bodong. Di mana sekarang itu ya di zaman yang canggih, penuh dengan teknologi, tentu banyak penawaran investasi. Nah, sebelum melakukan investasi itu, teman-teman kita harus mengecek dulu apakah investasi ini benar atau tidak, supaya nanti kita tidak masuk dalam investasi bodong. Oke, nah adapun daripada investasi yang berbentuk keuangan, saham dan lain sebagainya, ternyata teman-teman ya, kesehatan itu juga merupakan investasi. Teman-teman bayangkan gitu ya, teman-teman punya banyak uang, punya banyak aset, tapi teman-teman sakit pada hari tua. Nanti aset itu pun akan habis seiring berjalannya waktu untuk teman-teman pengobatan. Namun ternyata teman-teman, kesehatan ini juga termasuk aset. Maka dari itu, mulai dari sekarang, mari kita menjaga kesehatan supaya nanti di masa tua kita menjadi orang yang sehat, bisa menikmati kehidupan masa tua dengan banyak beribadah, banyak makanan sehat, dan lain sebagainya. Kesehatan adalah aset terbesar. Ya, itu tadi teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan gitu ya.
teman-teman punya banyak uang, banyak harta, tapi teman-teman dalam kondisi yang sakit, makannya sembarangan, banyak makan junk food, misalnya makanan cepat saji, misalnya teman-teman makan mie, makan seblak, intinya makan yang tidak sehat. Nah, itu nanti akan berdampak pada kesehatan tubuh teman-teman di kemudian hari. Misalnya, mungkin belum hari ini ya teman-teman, bisa jadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, maka dari itu, mulai hari ini kita belajar untuk menjaga pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, supaya kesehatan itu bisa menjadi investasi yang baik di kemudian hari. Adapun dengan kesehatan ini kita mengetahui adanya asuransi perlindungan dari resiko kerugian, adanya dana pensiun atau jaminan hari tua, dan adanya hidup sehat. Hidup sehat itu investasi jangka panjang, ya. Ya, jadi harapannya setelah kita belajar dari materi hari ini, teman-teman kita bisa mempersiapkan diri. Baik itu dari kesehatan kita memulai makanan yang sehat, memulai pola hidup yang sehat, supaya untuk investasi jangka panjang. Dan memulai menabung, teman-teman ya. Menabungnya tuh kita mulai dari hal yang sederhana. Misalnya hari ini nabung berapa ribu per hari, atau nanti berapa bulan ke depan, itu untuk kehidupan jangka panjang, nanti jika Allah atau jika Tuhan izinkan kita hidup lebih lama, teman-teman. Baik, terakhir rangkuman ya. Masa pensiun harus dipersiapkan sejak dini ya, supaya nanti ketika masuk masa pensiun ya, teman-teman. Masa pensiun itu adalah masa berhenti bekerja secara produktif ya. Karena apa, teman-teman? Karena usia, karena bentuk tubuh ya, karena kekuatan tenaga yang sudah mulai berkurang, itu masa pensiun. Walaupun di masa-masa pensiun itu kita masih bisa juga bekerja, namun pekerjaannya tidak produktif seperti kita masih dalam usia yang muda. Sehingga masa pensiun ini harus kita siapkan, teman-teman. Kita siapkan mulai dari hari ini, ya. Oke, bagaimana persiapannya? Persiapannya adalah teman-teman menabung dan investasi membantu memenuhi kebutuhan masa depan. Asuransi dan dana pensiun memberikan perlindungan bagi kehidupan kita nanti ke depan ya. Dan keempat adalah menjaga kesehatan adalah bagian dari investasi. Tentunya kesehatan ini teman-teman bukan hanya kesehatan secara fisik, tapi kesehatan secara mental gitu ya, kesehatan secara ruh, jasmani juga ya. Harapan saya kesehatan yang kita jaga itu bukan sekedar fisik tapi kesehatan pikiran juga ya teman-teman. Dan caranya itu adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak beribadah dan berpikir positif ya. Baik teman-teman, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan nanti apabila ada pertanyaan boleh disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.